Kali ini saya akan membahas mengenai Piagam Jakarta. Saya mengambil referensi dari Detik Edu, Kompas.com, IDN Times, dan juga 17 Kompasiana. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu momentum atau peristiwa yang sangat-sangat penting yang menjadi bagian inti dari proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta digunakan sebagai landasan awal yang membuka jalan menuju pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta atau yang biasa kita kenal dengan Jakarta Charter sendiri diinisiasi melalui kesepakatan para anggota Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Sidang Panitia 9 menghasilkan dokumen yang bersejarah mengenai dasar negara yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Istilah Piagam Jakarta pertama kali diberikan oleh Muhammad Yamin pada 10 Juli 1945 pada sidang BPUPKI yang kedua. Nama Piagam Jakarta dipakai karena dokumen ini ditandatangani oleh Panitia 9 di hari jadi Kota Jakarta, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Isi dari Piagam Jakarta kemudian disepakati BPUPKI untuk dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anggota-anggota Panitia 9 terdiri dari 9 orang. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Soebarjo, yang keempat Muhammad Yamin, yang kelima ada Marasim, yang keenam ada Abdul Kahar Muzakir, yang ketujuh ada KH Wahid Hashim, yang kedelapan ada H. Agus Salim, yang kesembilan ada Abi Kuesno Jokro Sojoso. Mereka adalah anggota-anggota Panitia 9 yang mana mereka memiliki tugas dan peran yaitu menyusun naskah yang akan dipakai sebagai landasan hukum dasar negara, yang dimana mereka sudah merancang sebuah naskah Piagam Jakarta yang berisi gabungan-gabungan dari pendapat golongan nasionalis dan juga golongan-golongan Islami. Yang bagian ketiga yaitu mengenai isi Piagam Jakarta. Naskah Piagam Jakarta terdiri dari 4 alinea, dengan alinea keempat memuat rumusan dasar negara atau dasar negara Pancasila. Alinea keempat ini, yang mana memuat rumusan dasar negara, sempat menimbulkan perdebatan. Beberapa tokoh di wilayah Indonesia Timur menyampaikan keberatan terhadap kalimat nilai pada sila pertama, yaitu dengan berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Istilah ini dalam sila pertama ini biasa dikenal atau disebut dengan istilah 7 kata. Pendengar aksi keberatan daripada tokoh-tokoh dari Indonesia Timur, akhirnya para panitia 9 pun mengadakan sebuah sidang atau rapat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang mana mereka menemui jalan tengah, di mana mereka akhirnya mengambil sebuah keputusan akhir yang menjadi tolak ukur dalam nilai Pancasila, yang mana mengubah 7 kata tersebut menjadi rumusan yang hingga kini kita kenal, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini dilakukan atas dasar kepentingan bersama agar tidak terjadi lagi konflik ataupun pertikaian ataupun perpecahan, apalagi Indonesia pada saat itu masih berada dalam situasi genting pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Setelah kita mendengar beberapa hal mengenai Piagam Jakarta, bagaimana proses pembentukan, serta bagaimana alur yang dilaluinya, kita bisa mengetahui bagaimana peranan serta fungsi dari Piagam Jakarta. Yang pertama adalah menjadi cikal bakal pembentukan undang-undang atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah membuat atau memberi dasar rumusan Pancasila yang ada dalam alinea yang keempat. Yang ketiga adalah menjadi tonggak sejarah penting pada pembentukan negara Indonesia.